Pagi. Iya, shalom untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, baik yang beribadah di tempat ini ataupun yang ada di rumah ya. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan judul menjadi murid. Apa bedanya murid dengan orang Kristen? Ya. Apa bedanya murid dengan orang Kristen? Mari saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Markus 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Markus 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Kita akan baca bergantian, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap, ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga menghidupinya. Bapak Ibu dan rekan-rekan, tema kita di 2 bulan ini, Maret dan juga April, itu berbicara tentang keluarga Allah yang membina jemaat untuk hidup serupa dengan Kristus. Ya, jadi nanti saya minta bagian perlengkapan untuk mengganti bannernya. Ini banner yang tahun lalu, bukan yang sekarang ya. Oke. Sehingga selama Minggu Prapaskah ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menghidupi arti hidup seperti Kristus di dalam kehidupan kita, sebelum akhirnya nanti semua kita akan disalib seperti Tuhan Yesus. Ya, bercanda ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bicara tentang murid dan orang Kristen, bicara tentang murid dan orang Kristen, pernahkah rekan-rekan mendengar sebuah istilah Kristen KTP? Pernah ya? Apa itu? Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa pertobatan. Apakah ada, Pak? Saya kurang tahu, tetapi yang pasti ada. Banyak orang pergi ke gereja, belum tentu dia menjadi murid Kristus. Hanya labelnya aja Kristen, rajin beribadah, tetapi hatinya bukan Kristus yang bertahta. Ya, bukan Kristus yang bertahta. Lantas siapa yang bertahta di dalam hatinya? Apakah dirinya sendiri atau yang lain? Begitu. Nah, maka dari itu tidak heran kalau kita mengenal yang namanya Kristen KTP atau Kristen tanpa pertobatan. Jangan-jangan di antara kita juga ada yang seperti itu. Mari, hari ini kita akan sama-sama merenungkan apakah kita demikian di dalam hidup kita. Menjadi Kristen hanya sebatas Kristen tanpa pertobatan, kelihatan baik ke gereja, kelihatan hidupnya baik, tetapi hatinya begitu busuk.
Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan, Dallas Willard pernah bercerita, ya. Kenapa enggak jalan? Oke. Pernah bercerita tentang seorang pendeta yang menantang jemaatnya untuk menjadi murid. Bapak Ibu Saudara, siapa yang rindu untuk menjadi murid Kristus? Wow. Menanggapi tantangan itu, seusai ibadah seorang wanita berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta," itu ya ada di sini, "saya hanya ingin menjadi orang Kristen. Saya tidak ingin menjadi murid," dia bilang. "Saya menyukai hidup saya apa adanya. Saya percaya Yesus sudah mati untuk dosa-dosa saya. Dan saya akan bersama Dia ketika saya meninggalkan dunia ini. Mengapa saya harus menjadi murid?" Mungkin terkesan konyol ya, tapi realitanya ada. Ada orang Kristen yang melabelkan dirinya Kristen, tetapi tidak mau menjadi seorang murid. Ya sudah, saya percaya aja kepada Kristus, sudah diselamatkan kok. Ngapain saya perlu menjadi murid, menyusahkan hidup saya? Nah, Bapak Ibu, anugerah itu diberikan gratis kepada kita. Kita paham itu. Tetapi saya mau kasih tahu, anugerah gratis itu bukan anugerah murahan. Ya. Anugerah gratis itu bukan anugerah murahan yang kita bisa pakai hidup kita sesuka hati kita, semau-maunya kita. Kita mau apa aja terserah kita. Tidak. Ya. Anugerah adalah anugerah gratis, tetapi anugerah gratis itu bukanlah anugerah apa? Murahan. Jadi jangan coba-coba untuk kita menganggap anugerah itu anugerah murahan, sehingga kita memakai hidup kita sesuka hati kita. Nah, Bapak Ibu, sangat lazim bahwa kita dapat menjadi orang Kristen tanpa menjadi murid. Termasuk saudara dan saya. Kita bisa menjadi orang Kristen tanpa menjadi seorang murid. Ya, bisa terjadi. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk jadikanlah semua bangsa muridku, apa sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan? Nah, Bapak Ibu, sangat mudah bagi kita itu untuk membedakan antara benar dan salah, antara kambing dan domba. Mudah kan? Itu sangat mudah. Tetapi Allah menghendaki kita membedakan antara benar dan hampir benar. Ini yang sangat sulit untuk kita pahami. Ini yang sangat sulit untuk kemudian kita bisa lakukan di dalam hidup kita. Kita sudah paham di dalam hidup kita, ya. Oke. Bahwa banyak hal kita bisa menjadi orang Kristen tanpa menjadi murid. Oh, gak perlulah saya menjadi seorang murid. Cukuplah saya menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus saja. Kita tahu itu, tetapi ini salah, ini tidak benar. Ya. Nah, berikutnya, orang Kristen adalah orang yang mempercayai Kristus untuk mendapat jaminan keselamatan, pengampunan dosa, hidup kekal bersama Yesus. Ini pernyataan yang benar. Ya. Jadi, setiap kita yang mengaku diri kita Kristen, oh aku percaya kepada Kristus. Kalau aku percaya kepada Kristus berarti aku akan mendapatkan pengampunan dosa, keselamatan hidup,
dan jaminan hidup yang kekal. Fokusnya adalah berkat yang diterima dari Yesus, bukan penyerahan kita untuk mengikut Yesus. Jadi salahnya di mana? Ketika kita hanya berfokus titik sampai aku percaya kepada Kristus, aku pasti diselamatkan titik. Tanpa ada penyerahan hidup kepercayaan kita kepada Kristus, inilah yang salah. Makanya tadi saya katakan, kita itu sulit membedakan antara benar dan hampir benar. Karena setiap kita percaya kok, kalau percaya Kristus pasti diselamatkan. Makanya yang terjadi adalah kehidupan kita yang kemudian tidak kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Seorang murid adalah orang yang mengikut Yesus agar dapat belajar makin serupa dengan Dia. Jadi keserupaannya itu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mengaku diri kita sebagai seorang murid, seharusnya kita semakin hari semakin belajar menyerupai Kristus. Semakin belajar mau dibentuk, hati kita mau dihancurkan, dan kita semakin meneladani apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah, pemahaman salah yang kedua yaitu tentang Injil. Kalau yang ini kan tadi tentang orang Kristen ya, percaya Kristus aja udah selamat begitu. Terus hidup kita biasa-biasa aja, itu salah kaprah. Seorang Kristen yang menjadi murid Kristus, dia akan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, itu yang benar. Ya. Yang kedua, makna yang salah yang seringkali kita pahami, Injil kebanyakan dipahami sebagai menerima berkat-berkat penebusan yang sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib, atau bahasa populernya seringkali dikenal sebagai Injil transaksional. Jadi seperti orang bertransaksi, oh aku punya hutang, hutangmu berapa? 50.000 misal ya. Terus, Pak, aku bayar ke Pak Apin, 50.000, aku bayar ke Pak Apin, itu transaksional, lunas hutang saya. Nah tetapi dalam kasus ini, aku punya hutang ke Pak Apin, 100 juta, aduh Pak Apin aku gak bisa bayar. Terus kemudian datang Bu Desi, Pak Hendi, gak usah bayar, aku yang bayar ke Pak Apin. Udah, kita terima berkat itu, transaksional. Injil bukan sekedar berbicara tentang dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Ya. Bukan sekedar tentang dosa kita dihapuskan oleh Tuhan dan lunas. Beres kan? Beres. Nah, di dalam bukunya The King Jesus Gospel, seorang penulis berkata bahwa kita sudah menyamakan Injil dengan rancangan keselamatan yang diringkas dalam 4 hal ini yang saya tuliskan ini ya. Oh, Injil itu berbicara tentang Allah yang mengasihi kita. Enggak salah, memang benar. Injil itu berbicara tentang kita bermasalah. Iya, memang kita bermasalah dan berdosa. Injil itu berbicara tentang Yesus mati untuk kita. Iya, memang benar. Kita menerima Yesus di hati kita. Iya, memang benar. Tetapi rancangan keselamatan ini tidak berhenti sampai di situ. Rancangan keselamatan ini tidak berhenti sampai di situ. Injil bukan berbicara tentang 4 hal itu aja. Markus dalam hal ini sangat jelas sekali berbicara tentang Injil, ya, yang ditulis di dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Coba kita lihat sama-sama ya. Markus 1 ayat 14 sampai yang ke-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Nah, ini cukup komplit sekali pemahaman tentang Injil. Waktunya telah genap, artinya apa? Sudah saatnya, sudah tiba waktunya. Ya, sudah saatnya, sudah habis waktunya. Waktu itu Madam Mira hamil. Wah, anaknya lagi rewel. Terus kemudian dia mau melahirkan. Wih, udah bukaan berapa sih kalau melahirkan tuh paling akhir? 10. Wow, Mr. Alwi paling paham. Anak saya soalnya dua-duanya sesar, saya nggak tahu bukaan berapa. Wah, bukaan 10. Ketika bukaan 10, itu artinya kan Mr. Alwi akan berkata, wah sudah genap ini waktunya. Akan lahir ceprot, begitu kan. Sudah genap. Nah, kerajaan Allah itu juga seperti itu, sudah genap waktunya. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Ketika kerajaan Allah sudah genap dan sudah dekat, maka tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pertobatan. Bertobat artinya berbalik dari kehidupan lama yang penuh dosa, yang busuk itu, kepada kehidupan yang baru, yang ada di dalam Kristus. Ada pertobatan dari hati kita yang jahat menjadi hati kita yang semakin serupa dengan Kristus. Itu Injil. Ada perubahan hidup. Yang tadinya suka marah menjadi pribadi yang lemah lembut. Yang tadinya suka iri hati kepada orang lain menjadi orang yang semakin rela hati untuk mengasihi dengan sungguh. Ini yang disebut dengan pertobatan. Ya, yang tadinya hidup seperti dunia menjadi hidup seperti Kristus, mengikuti Kristus dan menjadi murid Kristus. Dan percayalah kepada Injil. Percaya kepada Injil itu memiliki pengertian yang aktif. Bukan sekedar percaya begitu saja. Pengertian yang aktif di dalam percaya kepada Injil artinya hidup selaras dengan Alkitab. Ya, dengan Alkitab. Bu Desi sering gambarkan kurikulum kita itu Alkitab. Ya, yang harus kita ikuti. Yang harus kita pakai sebagai standar. Dan ujian kita ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam segala ujian itu apakah kita masih hidup benar sesuai dengan Alkitab? Ketika orang lain misalnya mencibirin kita, ngomongin kita, apakah kita akan selaras dengan Injil atau kita malah mengeluarkan hati kita yang busuk untuk meresponi segala hal dengan kejahatan? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Ya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk hidup selaras dengan Injil. Itulah kehidupan seorang murid. Itulah kehidupan seorang murid. Jadi, sebenarnya seorang Kristen itu bisa jadi seorang murid. Tetapi ternyata realitanya banyak orang Kristen yang tidak menjadi seorang murid. Padahal kalau kita pahami orang Kristen kan artinya pengikut Kristus. Ya kan? Tetapi yang terjadi di dalam kehidupan sekarang adalah banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, mungkin termasuk saya, tetapi hidup kita tidak menjadi murid daripada Kristus. Ini yang perlu kita waspadai, ya. Jadi ketika kita mendengarkan bagian firman ini, mohon kita tidak mengeraskan hati kita. Kita tidak melempar tuh firman buat lu, bukan buat gue. Bertobat, ya. Firman ini buat kita semua. Kita belajar di dalam komunitas ini untuk menjadi seorang murid. Bukan murid Pak Apin, bukan murid saya, tetapi muridnya Kristus. Nah, minggu lalu kita telah belajar nih. Ya. Kita telah belajar tentang apa katamu siapa aku ini, ya Pak.
Pak Apin bahas itu ya minggu lalu. Oke. Setelah mendengarkan itu Petrus kan berkata demikian. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, terus Tuhan Yesus menghardik dia. Betul ya? Itu di ayat-ayat sebelumnya. Nah, setelah bagian itu dinyatakan, rekan-rekan, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus membingkai ulang pemahaman tentang Mesias dan meletakkan dasar untuk hal-hal yang diharapkan dari kita yang mau mengikut Dia. Ya. Jadi banyak salah kaprah orang memandang tentang Mesias. Benar, Mesias adalah orang yang diurapi. Sama seperti salah kaprahnya orang menganggap tentang orang Kristen dan Injil. Ya. Benar, Mesias adalah raja yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Mesias yang datang adalah Mesias yang mengorbankan dirinya, menyangkal dirinya, mati di atas kayu salib, hidup mempersembahkan diri untuk dosa-dosa saudara dan saya. Maka Tuhan Yesus memanggil kita, orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebelum kita membahas ini, dengan jelas ketika Tuhan Yesus membingkai ulang tentang pemahaman Mesias, di ayat yang ke-31 jelas sekali. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Iyakah Mesias seperti inikah yang kita lihat? Ya, realitanya Mesias yang ditolak, yang menanggung banyak penderitaan. Tadi di awal doa saya mengatakan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Ya, betul? Kalau guru kita mengalami yang namanya menanggung banyak penderitaan, ditolak, ya kalau kita mengalami penderitaan sedikit saja ya jangan begitulah. Jangan larilah. Ya. Oh, ini bukan panggilan saya. Aduh. Halo rekan-rekan yang terkasih. Guru kita aja begini loh. Ya kan? Sederhananya kan begitu. Lah kita ngaku muridnya, menderita dikit aja udah koar-koar. Saya tahu menderita itu gak gampang, sakit rasanya, betul ya. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai kita meninggalkan itu atau lari dari situ, tidak mau menghadapinya. Ya. Itu yang dinamakan dengan ujian. Yang memproses hidup kita, benar enggak kita ini jadi murid atau tidak. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian ayat ini yang muncul. Ya. Setelah ayat 33 Petrus dan lain sebagainya, saya enggak akan bahas itu. Saya langsung ke sini saja ya. 3 syarat yang diberikan kepada setiap kita untuk menjadi muridnya. Syarat yang pertama apa? Madam Nelly? Syarat yang pertama dituliskan di sini apa? Menyangkal diri, ya. Syarat yang pertama, 3 syarat itu yang pertama menyangkal diri. Saya tahu dalam konteks budaya sekarang yang ingin memuaskan diri, ingin melakukan pencapaian diri,
terus ingin mendapatkan prestis, penghargaan dan lain sebagainya, atau aktualisasi diri. Pokoknya saya harus bisa semuanya, begitu kan? Menyangkal diri ini mungkin terdengar aneh. Hah? Menyangkal diri? Apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri itu melupakan diri kita. Melupakan diri kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita untuk menjadi seorang murid, kita lepaskan segala hal yang menginginkan kita untuk diakui. Wah, Pak Hendi hebat ya. Kalau nggak ada Pak Hendi mah semuanya nggak jalan. Itu yang dimaksudkan menyangkal diri itu. Tidak boleh menganggap diri kita lebih dari apapun. Menyangkal diri. Dengan kata lain, kalau saya bahasakan dengan bahasa yang agak kompleks, menyangkal diri itu I am nothing. Aku ini nggak ada apa-apanya. Ya, aku ini bukan siapa-siapa. I am nothing. Ya. Tetapi bukankah ketika kita tidak dihargai sedikit, kita udah merasa ngapain gua ke gereja, nggak dianggap. I am nothing. Saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Itu yang dimaksudkan dengan menyangkal diri. Yang apa-apa itu Tuhan. Yang siapa-siapa itu Tuhan, bukan saya. Nah, makanya biarlah Tuhan semakin apa? Bertambah, aku semakin berkurang. Gak gampang loh belajar ini. Ya. Tapi Alkitab mencatat, kalau kita mau mengikut Tuhan, sangkal dirimu. Nothing, I am nothing. Ya, sangkal dirimu. Ya, orang mau perlakukan gue seperti apa, whatever. Yang penting Tuhan dimuliakan. Itu yang dimaksud menyangkal diri. Realitanya kan kalau kita disinggung sedikit kan udah wah, awas ya lu, tunggu waktunya. Ya, ingat bertobat. Yang kedua, memikul salib. Ya, yang kedua memikul salib. Memikul salib itu sesungguhnya berbicara tentang rela melakukan penderitaan demi Tuhan. Rela melakukan penderitaan demi Tuhan. Itu yang dimaksud dengan memikul salib. Tetapi tidak semua penderitaan itu adalah penderitaan karena Tuhan. Banyak penderitaan yang terjadi karena kesalahan kita atau kebodohan kita. Betul ya? Kita melakukan sesuatu yang salah, akhirnya kita susah. Terus kita menganggap, oh Tuhan ini penderitaan karena Tuhan. Bangun. Bukan. Ya. Menderita karena Tuhan itu artinya kita ya tetap bertahan di dalam kondisi apapun ketika kita memberikan diri dan mempersembahkan diri bagi Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan memikul salib. Saya pernah ceritakan beberapa ilustrasi tentang menderita bagi Tuhan. Perlu saya ceritakan lagi? Enggak perlu ya? Saya pikir rekan-rekan sudah paham. Harus bisa membedakan antara menderita karena kebodohan kita dengan menderita karena memikul salib bagi Tuhan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Kalau kita menderita bagi Tuhan, bersyukurlah dan tetap bertahan. Tetapi kalau kita menderita karena kebodohan kita, yang tidak taat kepada Tuhan dan melakukan hal yang bodoh di hadapan Tuhan, bertobatlah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dua hal ini kalau kita tidak lakukan, kita tidak akan mampu memenuhi syarat yang ketiga, yaitu mengikut aku. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saya mau katakan kepada kita, memikul salib adalah sebuah keputusan untuk rela memikul penderitaan demi tujuan Allah. Walaupun sebenarnya kita mampu untuk menolak dan menghindarinya. Ya, kita mampu. Oh, kamu pergi pelayanan ke suatu desa terpencil misalnya, itu Tuhan berbicara seperti itu. Kita mampu menolak. Tetapi kita rela untuk melakukannya. Nah, tadi kan saya katakan tanpa menyangkal diri dan memikul salib, kita bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Kita bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang bernama Charles Spurgeon mengatakan begini ya, soldier of Christ, if you enlist, you will have to do hard battle. Artinya apa? Setiap kita yang terdaftar untuk menjadi tentara Kristus atau murid Kristus, kita akan melakukan pertempuran yang tidak mudah, peperangan yang tidak mudah. Makanya jangan cengeng. Baru susah sedikit udah ngeluh, baru menderita sedikit udah keok-keok. Boleh kita bercerita, tetapi di dalam kondisi seperti itu tetap bertahan. Kita tetap bertahan. Nah, satu lagi, Stephen Tong pernah berkata seperti ini. Jika Yesus adalah juru selamatmu, tetapi bukan Tuhanmu, Dia bukanlah juru selamatmu. Artinya apa? Kalau Anda dan saya mengakui Yesus itu juru selamat, tapi tidak menempatkan Dia sebagai Tuhan yang mengatur dan mengendalikan hidup kita, maka saya berani pastikan Dia bukanlah juru selamat Anda. Dengan kata lain, kalau Dia Tuhan kita, ya, apapun yang terjadi, yang kita lakukan atas perintah Tuhan kita dan kita mengakui dan kita taat, maka sesungguhnya Dialah juru selamat kita. Dan yang terakhir saya berikan contoh ini, Bapak Ibu. Ya, Frank Chelman menuliskan bagaimana Paulus ini benar-benar menjadi seorang murid Kristus dan bukan hanya seorang Kristen tadi ya, atau sebenarnya KTP, Kristen tanpa pertobatan. 20 abad yang lalu, seorang pembuat tenda keliling dijebloskan ke dalam penjara karena dituduh sebagai provokator sebuah keributan massal. Dari penjara satu ke penjara berikutnya itu ia menulis beberapa surat. Nero, Kaisar Roma pada masa itu juga seorang pengarang yang produktif. Namun tidak ada hasil karya Nero yang masih beredar sampai hari ini. Di lain pihak, tulisan Paulus hari ini diterjemahkan ke lebih dari 1.500 bahasa dan dibaca oleh ratusan juta pembaca. Bahkan hari ini, orang menamai anjing mereka Nero dan anak mereka Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tahu menjadi murid itu bukan hal yang mudah. Kalau kita menengok pendahulu-pendahulu kita, para murid Kristus, para martir, Paulus dan lain sebagainya.
Tidak mudah, karena mereka memikul salib dan menyangkal diri. Menderita bagi Kristus bukan menderita karena kebodohan sendiri, ya. Tetapi justru orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan berkati, yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat, dan Tuhan menolong namanya menjadi abadi. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita hanya mau menjadi Kristen KTP atau kita mau menjadi murid Kristus? Silahkan jawab pertanyaan ini di dalam hati kita, ya. Atau seperti ibu tadi yang saya berikan contoh, wanita tadi. Saya cukup jadi orang Kristen aja lah diselamatkan. Realitanya Anda tidak bisa diselamatkan kalau Anda tidak menjadi murid. Dengan kata lain, orang yang diselamatkan oleh Kristus adalah orang yang menjadi muridnya. Dengan kata lain, kalau kita ini benar diselamatkan oleh Kristus, maka kita akan mengikuti proses hidup kita untuk menjadi murid yang adalah seumur hidup di dalam hidup kita. Di komunitas inilah tempat yang sangat baik untuk kita dimuridkan. Ya. Kita belajar untuk menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikut Kristus. Kalau Anda ada di tempat ini, bersyukur. Sangatlah bersyukur. Dan benar-benar buka hati kita. Tuhan, aku mau diproses, dibentuk untuk menjadi murid Kristus. Apakah mudah? Tidak. Apakah enak? Ya ada sakitnya. Tetapi kan endingnya lihat. Ya. Bahkan di ayat yang ke-35 dikatakan seperti ini. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Lihat endingnya, ya. Jangan lihat prosesnya. Ya, sakit memang. Jadi kalau Anda menemukan kesakitan, kesulitan, hayo jangan menyerah. Jangan putus asa. Maju, ya. Lihat ending yang nanti akan diberikan Tuhan. Nikmati proses itu. Jadilah murid, buka hati dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa.